nantinya. Tapi kalau tidak bisa, besok misalnya dari siang kalau ketemu saya, boleh minta tolong bantu Mbak. Ini saya di sana tadi itu ya, di sana. Tulusnya sembari Bapak Ibu menginstal softwarenya. Baik ya. Nah sebelum itu saya perkenalkan dulu, saya sebagai ketua timnya. Nama saya Riki Sophia, saya adalah dosen di program studi pendidikan matematika. Kemudian ada Pak Lukman. Pak Lukman barangkali Bapak dan Ibu sudah kenal kemarin, karena Pak Lukman sudah masuk di materi yang paling terakhir kemarin. Yaitu Pak Lukman, dan beliau juga hadir sekarang, namun masih di luar sepertinya. Kemudian ada Bu Elis, lalu Mas Haikal, ini merupakan mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2022. Kemudian ada Mbak Rizka, juga mahasiswa prodi pendidikan matematika angkatan 2022. Nah, jadi nanti kalau ada kesulitan bisa ditanya sama Mas Haikal atau Mbak Rizka ya. Atau bisa juga langsung sama saya. Oke, saya buka satu persatu. Nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa menjawab, nah bisa langsung jawab dengan satu buka kotak saja. Kalau udah bisa angkat tangan. Oke. Iya, fokus. Satunya adalah aku adalah artis. Jadi bisa jadi artisnya artis jadul, artis cantik, artis tampan, atau artis yang seperti apa. Gitu ya. Bapak Ibu pilih yang nomor berapa dulu? Menggunakan ini untuk yang seperti membuat kuis yang kayak gini ya. Yang ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk pembelajaran. Misalnya pelajaran biologi misalnya, kelompokkan hewan ini berdasarkan apa misalnya, atau kelompokkan tumbuhan ini berdasarkan apa. Nah kemudian bisa juga untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya, pelajaran matematika juga bisa. Oke, saya perkenalkan dulu. Ini adalah pengertian pass point ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kalau kita buka, kalau misalnya kita sudah menginstal pass point di PPT, maka nanti di PPT-nya akan muncul seperti ini di bagian atasnya. Jadi ada info pass point seperti itu. Nah kemudian ini tampilan-tampilan lainnya. Ada nanti kalau sudah login ada namanya, kemudian ada bagian multiple choice-nya dan seterusnya sampai ke sini. Itu semuanya untuk pass point. Ada yang tahu kenapa? Oh belum, terus lagi di download. Nah jadi itu bisa gabung dulu ke siapa? Jadi kita bisa menggerakkan gambarnya. Nah itu gunanya draggable object. Contoh lainnya seperti ini, draggable object ya. Saya tunjukkan. Masukkan dalam komponen ekosistem yang sesuai. Nah, Bapak Ibu bisa menggeser-geser sini. Misalnya draggable object saya tekan, nih. Sunlight itu masuk ke mana? Biotik atau abiotik? Abiotik. Benar? Ada yang biologi di sini? Betul? Klinik? Kalau bakteria masuk ke mana? Biotik. Nah seperti ini ya. Water masuk ke mana? Biotik. Fungi masuk ke mana? Ini kan benar tidak ini Bapak Ibu yang ajar biologi? Bukan masuk ke mana? Biotik. Nah jadi seperti itu contoh draggable object. Jadi bisa kita geser-geser gitu. Jadi untuk mata pelajaran lain bisa juga Bapak Ibu terapkan gitu. Ini saya contohkan dalam biologi, dalam pelajaran biologi. Nah gitu ya, salah satu contohnya di situ. Oke, berikutnya adalah AI. AI ini sebentar saya tunjukkan. Oh ini ada di bagian belakang tadi ya. Kita ikuti aja slide-nya satu-satu sebentar. Lalu ini ada timer ini untuk waktu nanti. Kemudian ada browser. Browser ini kita bisa mencari langsung dari kelas poinnya. Lalu berikutnya Picpo, nanti saya tunjukkan juga, dan seterusnya Navigator, dan juga contohnya
sekolah ini, kemudian ada di dapur. Saya masuk ke contoh yang pertama tadi ya. Ini udah coba objek. Nah ini untuk menambahkan musik atau bunyi alarm bisa. Ini bagian untuk menambahkan musiknya. Alarmnya misalnya kita mau buat quiz, kita bisa menentukan berapa menit quiz itu akan berakhir. Misalnya di sini untuk menguranginya, bisa seperti itu. Kemudian bisa pakai alarmnya juga, mau pakai suara apa bisa dipilih di sini, gitu ya, Ibu. Kemudian berikutnya ada stopwatch juga di sini. Kalau menggunakan mode stopwatch untuk quiznya, begitu. Kenapa? Oh enggak ada seperti itu. Begini ya Bapak Ibu, yang menginstal laptop Bapak Ibu itu adalah yang mode ya, yang bukan pro-nya. Jadi kalau pro-nya nanti saya nggak mau jualan, saya juga beli soalnya. Jadi maksud ini, kalau untuk mode yang lain itu ada keterbatasan. Yang belum pro ada keterbatasan. Yang bisa pakai ini sudah pro. Berikutnya bukan pajangan juga, tapi memang yang trialnya Pak. Trial. Ya, jadi belum lengkap ininya, fitur-fiturnya belum lengkap. Nah, lalu ada mode browser. Browser ini rasanya seperti ini. Biasanya kan Bapak Ibu kalau mau mencari informasi tertentu harus keluar dulu dari PPT-nya kan? Ya. Kalau ini nggak perlu. Jadi kalau itu langsung aja di sini. Misalnya mau cari apa? Nah, kelas poinnya akan langsung ngarahin ke browser. Nah, langsung mau klik apa misalnya, tinggal itu saja. Dan itu bisa langsung kita masukkan ke slide, misalnya bola, misalnya seperti itu. Bisa juga kok, Nah, masukkan ke slide. Bisa. Udah, masuk ke slide. Nih, masuk ke slide ya langsung. Misalnya Bapak mau mencari apa? Misalnya olahraga apa namanya, pingpong misalnya kan. Nah, bisa langsung masukkan ke sini. Apa ciri-ciri tumbuhan monokotil? Apa? Bisa langsung dimasukkan ke sini. Nah, seperti itu salah satu contohnya. Jadi tidak perlu repot-repot lagi untuk keluar dari PPT-nya begitu. Gitu ya. Berikutnya adalah name picker. Nah, name picker ini adalah untuk menunjuk siswa secara acak. Misalnya kan ada siswa yang mau begini, saya nggak mau maju, saya nggak mau. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pakai ini name picker. Jadi pakai ini bagaimana? Ini bisa pilih otomatis, misalnya pilih berapa nama? 1. Nah, Siska. Jadi silakan Siska maju ke depan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau siswanya malu-malu kita pakai bisa dulu ya. Menarik tidak kira-kira? Nah, begitu. Selain itu ada yang namanya kuis interaktif. Biasanya kan Bapak Ibu kenal kuisis nggak? Ya. Nah, ada Padlet, ada quizzes dan sebagainya. Kalau yang kelas poin ini sudah ikut semuanya, jadi kita tidak perlu pakai quizzes lagi, tidak perlu pakai lagi, dan tidak perlu pakai aplikasi yang lain karena sudah ada di sini. Yang pertama, multiple choice, kita lihat ya. Nah, sebelum itu saya minta Bapak Ibu untuk bergabung di kelas saya dulu. Ini kode nih. Kode ini. Bapak Ibu punya sinyal internet semua? Ya. Nah, silakan bergabung di kelas saya. Ini kelasnya. Bisa pakai scan kode QR, bisa juga nanti pakai ini kelas kodenya. Dari HP, dari browser, ya dari HP ya, bukan dari laptop. Jadi ini simulasinya, saya sebagai gurunya, Bapak Ibu sebagai murid-muridnya. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu juga bisa bikin seperti ini. Jadi diminta siswanya untuk scan kodenya seperti ini. Nanti mereka jawab pertanyaan yang sudah ada di laptop. Sudah bergabung Bapak Ibu? Sudah bergabung semuanya Bapak Ibu? Udah, ada yang berhasil. Dan yang berhasil. Saya untuk pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Ini adalah slide drawing. Slide drawing itu maksudnya kita bisa menggambar di pertanyaan ini. Misalnya seperti ini. Slide drawing itu yang kita ambil ini ya Bapak Ibu. Yang kita ambil ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengganti pertanyaannya dengan pertanyaan apapun sesuai dengan
Nanti klik slide drawing akan muncul ini di sini. Nah lalu sama seperti tadi di slideshow. Lalu saya akan buka ini, klik ini. Nah silakan akan tampil di tempatnya Bapak Ibu hasilnya. Ini ada musiknya. Oh sudah 2 menit lebih, saya tutup. Oke, tutup ya. Oke, pertanyaan berikutnya masih semangat. Yang tadi itu bisa kita masukkan jawabannya, misalnya ya, Bapak Ibu ingin memperlihatkan jawabannya ke siswa yang lain, masukkan ke slide. Jadi nanti tinggal dibahas apakah ini benar atau tidak, atau di mana letak kesalahannya, gitu. Jadi bisa dimasukkan jawaban siswanya. Tidak perlu repot-repot suruh ke depan lagi. Suruh ke depan nggak perlu lagi, jadi nggak perlu Bapak tulis kali sebenarnya. Bisa ditunjukkan di sini. Nah ini grafik yang benar sebentar lagi jawabannya akan saya tutup. Cepat, saya kasih bintang. Belum ada yang jawab. Ini malah kok jawaban yang pertanyaan yang gampang tidak ada yang jawab. Wah sayang sekali. Saya akan waktunya 15 menit lagi. Iya, diambil di Bu sinyalnya Bu. oh sinyalnya ya, bukan masalah jawabnya. Ya, klik, kemudian kirim. Klik ini sekali. Saya kasih ini. Ini sudah ada. Yes. Bu, screenshot-nya. Bikin caption misalnya. Apa misalnya ini aku misalnya. Oke. Nah ini Pak, kirim. Orang di noti. Iya, masalahnya adalah sinyalnya. Oke, Bapak Ibu, beberapa detik lagi, lanjut lagi. 3, 2, 1, tutup ya. Tutup. Oke, terima kasih bintang untuk semua yang menjawab. Jangan bintang. Oke, jadi begitu aplikasinya ya. Nah, yang terakhir ini siapa nih? Udah saya tutup, udah ada bintang belum? Berikutnya, nah ini adalah untuk record audio. Jadi misalnya Bapak Ibu yang bahasa Indonesia misalnya meminta siswanya untuk membaca puisi. Ini puisinya, kemudian Bapak Ibu silakan minta siswanya untuk membaca puisi. Klik ini, kemudian akan muncul seperti ini. Pertanyaannya silakan diketikkan. Lalu ini akan seperti ini. Nah, aduh lagi. Intinya begitu Bapak Ibu, nanti dicoba di rumah ya. Oke. Siap. Mati guys. Berikutnya ini video upload. Kalau mengupload video juga seperti itu caranya. Begini. Di sini video upload itu dilambangkan dengan ini, coba video upload. Klik ini, lalu akan muncul ini. Silakan tulis pertanyaannya apa. Misalnya Bapak Ibu, misalnya silakan upload video menari untuk guru seni misalnya ya, seperti itu. Nah bisa nanti dibuat seperti ini, kemudian klik ini akan muncul loading lagi. Sebenarnya tampilannya bukan begini ya Bapak Ibu, sama seperti tadi. Jadi untuk AI ini bisa membuat pertanyaan otomatis tergantung clue yang kita buat di sini apa. Misalnya guru PPKN ingin bercerita tentang Presiden Indonesia dari zaman ke zaman. Nah ini bisa di-klik AI, dia akan menjalankan pertanyaannya, membuat pertanyaannya sesuai dengan yang ditulis di sini. Misalnya nih ya, kita lihat. Nah ini pertanyaannya sesuai dengan clue yang kita buat di slide. Kalau misalnya Bapak ingin membuat pertanyaan yang terkait dengan
biologi misalnya ya, sebutkan ciri-ciri tumbuhan monokotil misalnya. Nanti akan dibuatkan pertanyaan oleh AI yang terkait dengan tumbuhan monokotil. Atau bisa satu saja, tumbuhan monokotil. Nanti seperti itu. Maka AI akan membuat pertanyaan yang terkait. Dan pertanyaan tersebut akan bisa kita simpan ke slide seperti ini. Misalnya Bapak Ibu nggak punya ide kan membuat pertanyaannya seperti apa, bisa tanya dari AI. Oke? Nah, berikutnya ini untuk multiple choice yang seperti yang saya bilang tadi. Ini kalau yang ini ya, ini sudah jadinya pertanyaannya yang tadi akan muncul sebagai multiple choice. Oke. Jangan dipikir Bu, kalau saya begitu mah jangan pikir biasa aja. Berikutnya, oke Bapak Ibu, untuk yang verifikasinya seperti tadi ya, ada quiz seperti multiple choice atau resonance dan sebagainya tadi. Dan untuk penilaiannya bisa bentuk seperti ini, berbentuk bintang, kemudian level rencana, ada leaderboard, dan hasilnya Bapak Ibu bisa lihat, bentar ya. Bentuknya akan seperti ini nanti. Lalu kelas saya itu saya bisa memberikan ada kelas listnya di sini 201. Nah, jadi rekap bintangnya ada di sini Bapak Ibu, rekap bintangnya. Coba lihat siapa yang memperoleh bintang terbanyak. Patina 12 weh sampai sana. Ada tidak nama Bapak Ibu? Nah, ini ada namanya. Fatahillah, adakah Bapak Fatahillah atau Ibu Fatahillah di sini? Ada? Ada. Bapak Fatahillah ada? Yang mana Bapak Ibu Fatahillah? Oh baik, Ibu Fatahillah dapat juara 2 di kelas ini. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kemudian juara 3-nya adalah ini Bapak Dedi Setiadi. Setiadi ada? Mana Bapak Dedi Setiadi? Oke. Dan juara satunya coba itu saya, karena saya coba saya berikan bintang banyak-banyak. Oke, jadi ada 2 orang ya Bapak Ibu, Ibu Fatahillah sama Bapak Dedi Setiadi. Berarti bisa mendapat untuk memberikan door prize. Ya, nanti sebentar. Ini ada Ibu Fatahillah, ada Bu Hifdatun, kemudian ada Ibnu, kemudian Bapak Rusli. Kebetulan ini ada 3 ya door prize kita. Silakan diwakili dulu sama Ibu Fatahillah. Ibu Fatahillah, maaf Ibu. Bagi sama Ibu Fatahillah. Bapak Didi Setiadi. Bapak Didi mana? Oh, mana Bapak Didi? Silakan Bapak. Lalu Ibu, siapa tadi Ibu? Maaf. Ibu Hajrah, silakan Ibu. Dan pembagian door prize-nya, Mbak Siska bisa dibantu? Apakah di belakang Bu menerima kasihnya? Tadi nanti dibagi sama Bu Nunung ya, karena ini sama. Kemudian Ibu akan dibagi banyak Ibu sama Bu Fatahillah, Hafidatun, kemudian Pak Ibu, Pak Rusli. Silakan Mbak Siska dibantu menyerahkan kiunya. Oh iya, Ibu Hajrah. Nanti bisa berbagi juga dengan teman-teman. Selamat ya Bu. Oke, silakan Bu. Kemudian berikutnya adalah Ibu Fatahillah. Ibu Fatahillah ini agak berat sedikit Bu. Oke, ya Bu, sama-sama. Kemudian berikutnya yang terakhir, Bapak Didi akan berbagi dengan Ibu Nunung nanti. Sudah bisa Bu. Silakan. Di sini. Sudah bisa sampai lagi. Satu kata untuk pelatihan hari ini. Pelatihan Mas Boy. Lewat aplikasi aja, supaya ada buktinya. Oke, siap. Mari pakai yang tadi. Ada.
Luar biasa. Boleh ada suaranya nih Bu. Di rumpun matematika UNJ, semoga berikutnya kita bisa ketemu kembali di pengabdian masyarakat berikutnya atau di kesempatan lain. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Kesalahan adalah dari diri saya sendiri dan kebenaran adalah Allah. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan salam samela. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon syaratnya di sini Bapak Ibu supaya ada bukti nanti untuk